Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Anggota grup WhatsApp Dirasah Islamiyah yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan pembahasan kitab Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Masih kita pada pembahasan beriman dengan hari akhir. Setelah beliau membahas tentang masalah timbangan amal di hari kiamat, dan sudah kita sebutkan satu atau dua permasalahan yang berkaitan dengan timbangan amal, maka sekarang beliau ingin membahas tentang masalah syafaat. Beliau mengatakan wa nu'minu bisyafa'ati al-'uzma. Kita beriman dengan asy-syafa'atul 'uzma, yaitu syafaat yang paling besar. Ahlussunnah wal Jamaah mereka beriman dengan syafaat. Adanya syafaat di hari kiamat berdasarkan tentunya Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum, sehingga mereka meyakini adanya syafaat di hari kiamat. Ini adalah bagian dari akidah kami. Ini adalah bagian dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, di antara syafaat yang kita yakini adalah kita meyakini adanya syafaatul uzma, syafaat yang paling besar li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khassah, yang dimiliki oleh Rasulullah SAW secara khusus. Artinya, ini kekhususan beliau dan tidak dimiliki oleh yang lain. Nabi-nabi yang lain mereka tidak memiliki syafaatul uzma. Kenapa dinamakan syafaatul uzma? Syafaat yang paling besar. Karena syafaat ini akan dirasakan oleh seluruh manusia. Minal awwalina ilal akhirin. Ya, dari orang yang terdahulu sampai yang terakhir. Semuanya akan merasakan dampak dan hasil dari syafaatul uzma, sehingga dia dinamakan dengan syafaat yang paling besar. Apa yang dimaksud dengan syafaatul uzma secara terperinci? Maka di sini beliau akan menyebutkan tentang kisahnya. Yashfa'u 'indallahi ta'ala bi'idnihi. Nabi SAW akan memberikan syafaat di sisi Allah dengan izin Allah. Karena saat itu beliau SAW sebelum memberikan syafaat, beliau bersujud dan memuji Allah SWT dengan pujian yang lama. Baru setelah itu diizinkan oleh Allah untuk mengangkat kepala, diizinkan untuk memberikan syafaat, barulah beliau SAW memberikan syafaat. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Tidak ada yang memberikan syafaat di sisi Allah kecuali setelah diizinkan oleh Allah. Kalau tidak diizinkan, maka beliau tidak akan memberikan syafaat. Ketika diizinkan, barulah beliau memberikan syafaat. Apa isi syafaatnya? Liyaqdiya baina ibadihi hina yusibuhum minal hammi wal karbi ma la yutiqun. Meminta kepada Allah supaya Allah segera memberikan keputusan di antara para hambanya, supaya Allah segera menghisab mereka dan menentukan siapa di antara mereka yang masuk ke dalam surga dan siapa di antara mereka yang masuk ke dalam neraka. Karena saat itu hina yusibuhum minal hammi wal karbi ma la yutiqun. Kenapa beliau meminta kepada Allah supaya disegerakan? Karena manusia saat itu tertimpa kegelisahan dan kesusahan, ma la yutiqun, sesuatu yang mereka tidak mampu. Karena mereka berada di padang mahsyar dan di dalam waktu yang lama sekali. Kemudian mereka datang ke sana dalam keadaan mereka tidak memakai pakaian, dalam keadaan mereka tidak beralas kaki, dalam keadaan mereka tidak berkhitan, dan Allah SWT mendekatkan matahari di atas mereka dengan jarak yang sangat dekat, dalam keadaan mereka tidak memakai pakaian dan dalam keadaan mereka tidak memakai alas kaki. Anda dan antum semuanya bisa bayangkan di dunia seandainya seseorang tidak berpakaian dan dalam keadaan dia tidak beralas kaki, kemudian ada panas matahari yang sangat, maka kalau hanya sebentar mungkin, tapi ini dalam waktu yang sangat lama, ribuan tahun, dan manusia saat itu mereka berkeringat sesuai dengan kadar dosanya. Dan tentunya dalam keadaan demikian mereka ingat dosa-dosanya dan dalam keadaan takut apa yang akan mereka hadapi di sana. Oleh karena itu, fayadhhabuna ila Adam, thumma Nuhin, thumma Ibrahim, thumma Musa, thumma Isa. Akhirnya apa yang dilakukan oleh manusia? Mereka berinisiatif untuk mendatangi Adam, bapak mereka. Setelah memuji beliau dan memohon kepada beliau supaya berdoa kepada Allah, meminta supaya disegerakan hari pembalasan. Maka Nabi Adam alaihissalam beliau minta uzur, merasa dirinya dulu pernah berdosa, padahal beliau sudah bertobat kepada Allah. Tapi kejadian tersebut sangat membekas di dalam hati beliau, sehingga beliau malu kepada Allah dan mengatakan kepada manusia, pergilah kalian kepada Nuh. Mengatakan kepada anak keturunannya tadi, pergilah kalian kepada Nuh.
Kemudian datanglah mereka kepada Nabi Nuh alaihissalam, meminta kepada beliau untuk memberikan syafaat. Karena beliau adalah Rasul yang pertama yang Allah utus kepada penduduk bumi atau kepada kaumnya. Maka ternyata Nabi Nuh juga minta uzur, karena merasa beliau dahulu pernah meminta kepada Allah sesuatu yang tidak berhak, malu kepada Allah. Akhirnya beliau mengatakan kepada manusia, pergilah kalian kepada Ibrahim. Ibrahim juga demikian, beliau meminta uzur kepada manusia karena merasa dirinya pernah berbohong 3 kali. Padahal apa yang beliau lakukan bukan termasuk bohong yang dianggap dan dimasukkan itu adalah dosa, tapi itu adalah tauriyah, mengucapkan sebuah ucapan dipahami oleh orang lain dengan pemahaman yang lain, dan dia tidak berdusta. Tapi karena kesempurnaan iman yang dimiliki oleh Ibrahim, beliau merasa ini adalah sesuatu yang kurang, merasa bersalah karena telah melakukan yang demikian. Maka beliau pun meminta uzur kepada manusia dan menyuruh mereka untuk mendatangi Nabi Musa. Nabi Musa juga demikian. Beliau merasa tidak berhak karena dahulu pernah membunuh tanpa sengaja seorang manusia. Padahal itu dilakukan oleh beliau tanpa sengaja. Tidak ada keinginan untuk membunuh, tapi qadarullah, ternyata pukulan beliau ini menjadikan dia meninggal dunia. Sehingga beliau pun merasa tidak pantas dan tidak berhak menyuruh manusia untuk mendatangi Nabi Isa. Nabi Isa juga demikian. Beliau juga minta uzur, tidak bisa memberikan syafaat. Akhirnya beliau mengatakan kepada manusia, menyuruh mereka untuk mendatangi Rasulullah SAW. Hatta tantahiya ila Rasulillah SAW, sehingga manusia mendatangi Rasulullah SAW, dan Nabi SAW ketika diminta, beliau mengatakan, ana laha. Akulah yang berhak. Kemudian beliau bersujud di hadapan Allah dan memuji Allah dengan pujian yang banyak sampai Allah SWT menyuruh beliau untuk mengangkat kepalanya. Allah mengatakan, ya Muhammad, irfa' ra'sak wasal tu'ta washfa' tushafa. Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu dan mintalah maka engkau akan diberi, dan berikanlah syafaat niscaya engkau akan diizinkan untuk memberikan syafaat. Nah, ketika beliau sallallahu alaihi wasallam mengetahui sudah diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat, akhirnya beliau memberikan syafaat bagi manusia seluruhnya supaya Allah SWT segera menghukumi di antara mereka. Sehingga manusia saat itu mereka memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah dimaksud dengan maqamun mahmud, kedudukan yang dipuji. Karena di situ baik orang yang awal maupun orang yang akhir mereka memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah di antara syafaat yang khusus bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan seluruh aliran mereka semuanya menyepakati, semuanya mengimani tentang syafaatul uzma. Tidak ada di antara mereka yang mengingkari. Dan adapun syafaat yang lain nanti akan kita jelaskan insyaallah pada pertemuan berikutnya. Di sana ada jenis syafaat yang diingkari oleh sebagian aliran yang sesat. Dan insyaallah ya pembahasan tersebut akan kita bahas insyaallah pada kesempatan yang akan datang, dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita umur panjang di dalam amalan-amalan yang berbarokah sehingga kita bisa lebih banyak belajar ya, dan lebih banyak mengamalkan apa yang ada di dalam agama ini. Kiranya sampai di situ yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, dan alhamdulillah kita sudah bahas pembahasan yang sangat penting yang berkaitan dengan beriman dengan hari akhir ini, yaitu tentang masalah al-mizan, tentang iman kita terhadap timbangan amal. Dan kita harapkan tentunya pelajaran-pelajaran seperti ini kita ikuti dengan amal. Kalau kita memang beriman adanya mizan, ya harus shadiq, kita harus jujur, ya kita laksanakan apa yang sudah kita pelajari. Beriman dengan timbangan, ya kita beramal untuk memenuhi timbangan tadi. Kemudian juga pada hari ini kita sudah membahas tentang masalah syafaatul uzma, syafaat yang paling besar, dan ini adalah syafaat yang dikhususkan untuk Rasulullah SAW, tidak diberikan kepada yang lain. Dan inilah yang dimaksud dengan maqamun mahmud yang disebutkan dalam hadis dan juga dalam ayat, yaitu dalam firman Allah Azza wa Jalla, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Semoga Rabbmu membangkitkan dirimu pada kedudukan yang terpuji. Wallahu ta'ala alam, dan sampai bertemu kembali pada kesempatan yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.